akan melakukan kegiatan observasi supervisi akademik yang kemarin sudah kita bicarakan ya Pak. Jadi tujuan kita melakukan praobservasi ini yaitu untuk mengetahui sejauh mana kesiapan Pak Madafi sebagai observer dalam melakukan kegiatan observasi supervisi akademik. Ada beberapa pertanyaan Pak yang mau saya tanyakan sebelum kita mengadakan supervisi akademik. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Kira-kira tujuan pembelajaran nanti yang akan dilaksanakan itu apa ya Pak? Jadi pada hari ini tujuan pembelajarannya adalah diantaranya peserta didik yang mampu menganalisis tentang perilaku taat, kemudian kompetisi dalam kebaikan, dan juga etos kerja yang tinggi. Dari tujuan pembelajaran pasti ada hasil yang diharapkan ya? Ada. Hasilnya kurang lebih peserta didik itu diharapkan terbiasa terbiasa untuk berperilaku taat, kemudian terbiasa untuk berkompetisi dalam kebaikan, dan juga terbiasa untuk beretos kerja yang tinggi. Oke, kalau selanjutnya Pak, area pengembangan yang hendak dicapai dalam pembelajaran itu apa saja? Area pengembangan yang hendak dicapai diantaranya tentu yang pertama adalah kita menyasar pada pengetahuan peserta didik. Diharapkan mereka bisa mengetahui ya sejauh mana apa yang bisa dipraktekkan dari perilaku taat, kemudian kompetisi dan kebaikan, dan juga etos kerja yang tinggi. Dan mungkin juga mereka sudah mempraktekkan itu, namun secara konsep atau teoritis baru diterangkan hari ini. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya Pak, strategi yang dipersiapkan pada saat pembelajaran nanti itu apa saja? Strateginya kita mengacu ke kurikulum abad 21 ya, yaitu tentu dengan pembelajaran saintifik, di mana saintifik ini diantaranya adalah kita mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi, di mana murid-murid itu mungkin nanti akan dibagi beberapa kelompok sesuai dengan gaya belajarnya, dan mereka juga akan diberikan diantaranya model auditori, visualnya juga ada, kemudian kinestetik juga ada. Kemudian selain itu pembelajaran ini diharapkan juga ada komunikatif di antara murid dengan guru itu juga, sehingga bisa menciptakan budaya yang positif. Iya, betul. Bagus sekali Pak strateginya. Memang pembelajaran ini harus membuat murid-murid kita juga senang ya Pak. Kemudian mereka belajar itu nyaman gitu ya Pak. Luar biasa. Selanjutnya Pak, kalau tentang media Pak, kira-kira media yang akan digunakan apa saja? Medianya diantaranya kita terbiasa menggunakan Infopus ya. Infopus, nanti ada PPT yang sudah dipersiapkan, kemudian juga ada beberapa gambar mungkin terkait dengan tujuan pembelajaran tersebut. Baik Pak, medianya sudah, strateginya sudah. Sekarang kira-kira kapan waktu pelaksanaan pembelajaran yang telah kita rencanakan ini akan dilaksanakan ya Pak? Nah kebetulan hari ini kita akan ke kelas, kita akan lihat mungkin sekarang ini jam ke-4, 5, dan 6 insya Allah. Siap. Makasih atas waktunya ya Pak. Mudah-mudahan kegiatan pembelajaran nanti berjalan dengan lancar, tidak ada suatu kendala apapun, dan semangat terus ya Pak. Makasih atas waktunya. Nanti kita lanjut ke kelas ya Pak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat walafiat. Dan keluarga di rumah juga sehat berkah selalu. Baik, sebelum dimulai pelajaran, silakan pimpin doa oleh ketua kelas. Siap, berdoa mulai.
selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah anak sekalian, kali ini senang sekali rasanya berjumpa kembali setelah kemarin kalian liburan ya. Gimana PKL-nya? Lancar? Alhamdulillah. Siapa yang paling jauh PKL-nya? Saya Pak, Di mana? di Bandung Pak. Oh di Bandung, luar biasa ya. Yang paling dekat siapa? Ada yang paling dekat? Nah, daerah mana? Pomat. Ya, alhamdulillah. Kemudian PKL itu tolong dicek di bagian penilaian. Sudah dapat belum nilainya? Sudah ditandatangani oleh pembimbing? Sudah dicap oleh perusahaan? Nanti di akhir semester insya Allah biasanya akan ada uji jurnal. Jadi tolong itu dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Dan jangan lupa dokumentasi ketika PKL juga tolong dipersiapkan, dibuat nanti dalam PowerPoint. Jadi ketika dipresentasikan PKL itu sudah lengkap susunan maupun pertanggungjawabannya. Paham semuanya? Baik, sebelum dimulai akan ada pengabsenan terlebih dahulu. Ini tolong dicek dulu kolom-kolom mejanya. Kalau ada sampah tolong dikeluarkan. Kalau ada meja yang kurang rapi tolong dirapikan. Cek silakan. Waduh, banyak banget. Nah, dibuang dulu. Aduh, berdarah ini siapa yang berdarah? Ini apa ya? Yang belum lurus mejanya tolong diluruskan. Lurus. Kemudian baju yang belum dirapikan tolong dirapikan. Kita rapikan bajunya. Ini rambut yang agak gondrong di rapikan lagi. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kalian sudah membersihkan ruangan ini. Semoga pembelajaran hari ini kita dapatkan dengan pembelajaran yang nyaman, bersih dan rapi. Ya. Baik, selanjutnya, apakah hari ini hadir semua? Saya yang PKL Pak. Masih ada yang PKL? Siapa namanya? Yang PKL? Kaila. Yang kedua siapa? Kaila. Satu lagi siapa? Ada yang sakit Pak? Ada yang sakit? Iya Pak. Siapa namanya? Aldi. Baik, yang sakit kita doakan semoga segera disembuhkan segala penyakitnya. Lahir maupun batin. Itu kita doakan dan bacakan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Kemarin
ketika semester ganjil, rapot sudah diterima semua belum? Ada yang belum? Ayo Pak. Kita belum? Iya Pak. Saya juga Pak. Belum, 2 orang. Nanti yang belum menyusul. Bagi yang sudah ada remedial tidak? Nilainya bagus. Melakukan suatu prestasi bagi kalian semua. Beri aplaus dulu. Masih ingat kemarin itu kita pernah praktek ya? Pembelajaran terakhir yaitu tentang sholat dan isya. Sudah dipraktekkan dalam realnya kehidupan nyata? Oh, belum ini ya? Tapi jangan berharap ada yang meninggal tetangga kalian. Nah, saat ini tidak kalah menarik, kita akan belajar yaitu tentang konsep yang pertama. Bisa dilihat di sini ada yang namanya taat pada aturan, kemudian kompetisi dalam kebaikan, dan juga nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa atau peserta didik diharapkan mampu untuk menganalisis perilaku ketaatan, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. Kemudian hasil yang diharapkan yaitu terbiasa berperilaku taat kepada aturan, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. Bisa dipahami semuanya? Nah, hari ini kita akan belajar ketiga konsep ini. Sebelumnya, pernah nggak kalian mendengar istilah taat pada aturan? Masih pernah ya? Ada bisa memberi contoh taat pada aturan? Bagaimana? Taat pada aturan lalu lintas. Taat pada aturan lalu lintas. Nah, boleh. Ada lagi yang lain? Taat dulu biar jelas. Taat pada aturan sekolah. Taat pada aturan sekolah, bagus. Ada lagi yang lain? Taat pada orang tua, Pak. Taat pada orang tua, ya bagus. Ya Bang. Ya. Taat pada perintah Allah Pak. Taat pada perintah Allah, ini yang paling utama. Taat pada perintah Allah dan Rasul. Kemudian yang kedua, kompetisi dalam kebaikan. Kasih tahu dong arti kompetisi. Apa kompetisi itu? Lomba ya, pertandingan lomba. Artinya apa? Memperebutkan bisa atau berlomba itu maksudnya bagaimana? Bersegera ya? Bersegera mencapai finish, gitu kan? Siapa yang start duluan mungkin dia akan mencapai finish duluan. Itu namanya kompetisi. Berarti kompetisi dalam kebaikan itu bagaimana? Berlomba-lomba berbuat baik. Nah, boleh. Contoh dalam kehidupan nyata bagaimana? Membantu teman, boleh. Ada lagi yang lain? Selain membantu teman, membantu orang menyeberang. Bisa. Orang menyeberang, terus kamu semperin gitu. Berlomba-lomba menyeberang ya. Ada yang lain? Nah, silakan. Lomba-lomba datang ke masjid. Berlomba-lomba datang ke masjid bisa. Tapi jangan berebut di masjid. Ya. Ada lagi yang lain? Ya. Membantu orang tua. Nah, bisa. Kemudian yang ketiga, etos kerja. Apa itu etos kerja? Bagaimana contoh etos kerja? Ya, etos kerja itu semangat yang tinggi dalam bekerja. Contohnya apa bagi siswa? Mengerjakan tugas, datang tepat waktu, apalagi disiplin. Ya, itu merupakan beberapa konsep dasar dari ketiga materi yang akan kita bahas hari ini. Baik, untuk melengkapi itu semua harus ada indikator. Nah, Bapak sekarang mengadakan pretest. Semuanya tolong dikerjakan pretest yang sudah Bapak siapkan.
anak-anak sekalian, tadi sudah Bapak bagikan ya lembaran IPS. Silakan dikerjakan. Itu hanya 5 soal saja pilihan ganda. Pilih nanti A, B, C, D, atau E. Dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Kalau ini jangan ada yang mencontek. Jadi sesuai dengan apa yang kalian pahami. Sebelumnya kan belum dibaca itu materi kan? Nah, ini pretest. Oke, silakan dikerjakan dalam waktu 5 menit dari sekarang. Kenapa pakai pensil? Pokoknya hilang. Nah ini pakai pensil bawah. Anak 10 detik terakhir, Bapak hitung mundur. Kalau sudah 0 berarti semua tidak ada yang megang pulpen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, tidak ada yang pulpen lagi. Alhamdulillah kita sudah kalian kerjakan. Dan sekarang kita coba koreksi bareng. Mulai dari pertanyaan soal nomor 1. Siapa yang baca? Ya Pak. Nah silakan. Dari pertanyaan di atas yang termasuk perilaku mulia terkait ketaatan adalah yang pertama, berusaha dengan sungguh-sungguh agar tercapai cita-citanya. Kedua, suka mengikuti kompetisi yang dilakukan sekolah-sekolah lain. 3, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, Rasul dan pemimpin. 4, berlomba dalam mewujudkan kebersihan dan keindahan. 5, disiplin dan selalu berseragam dengan lengkap setiap hari. Jawabannya yang mana? Jawabannya Pak, 3 dan 5. Yang lain ada selain menjawab yang lain atuh. Angkat tangan. Oke, berarti ada yang lain. Selain yang jawabannya yang mana? Kamu jawab apa? Jawabannya apa? Yang lain selain yang B ada? Yang C? Yang B? A? Untuk soal nomor 1, di sini ada kata kuncinya, yaitu apa? Nah, yang ketaatan yang mana kira-kira? Iya, balik Pak. Menjalankan perintah Allah dengan ya disiplin dan selalu berseragam. Jadi jawabannya yang betul. Kalau nomor 4 kan berlomba dalam kebaikan, artinya dia kompetisi dalam. Nah yang betul berarti kasih tanda checklist. Nomor 2, siapa yang baca? Silakan. Akhir-akhir ini semangat berkompetisi sangat menurun di kalangan pelajar. Ini dibuktikan ketika diumumkan tentang peringkat kelas. Justru sang juara menjadi kecemoohan teman-temannya yang lain. Mereka menanggapi dengan sinis bahwa si juara ini pelit orangnya, tidak mau berbagi pada saat ujian. Yang harus dilakukan oleh orang yang memahami isi surat Al-Maidah 5 ayat 8 adalah C. C. Yang jawab C, acungkan tangan. C.
Yang jawab D. E. Yang E ada. B ada. Yang jawabannya A ada. Baik, kita lihat kata kuncinya apa di sini? Al-Maidah 48. Itu fastabiqul khairat. Nah, nanti harus ada istilah kompetisi. Yang kompetisi adalah jawabannya C. Jadi C yang nomor 3. Siapa yang baca? Silakan. Ketika menemukan masalah, kemudian terjadi perselisihan karena masing-masing menganggap paling benar pendapatnya. Yang harus kamu lakukan adalah sebagai berikut, kecuali tidak perlu diselesaikan karena keduanya ingin menang. Ya, ini kecuali ya. Harusnya kan yang baik-baik. Kecuali itu berarti perilaku yang buruk. Yang jawabannya sebenarnya ya, itu jawabannya. Berikut yang nomor 4. Siapa yang baca? Boleh dari Putri, silakan. Apabila ada pemimpin yang mengajak kepada kemaksiatan, sikap kita sebagaimana dijelaskan pada Quran surat An-Nisa 59 adalah D. Menolaknya dengan cara yang halus. An-Nisa 59 itu isi kandungannya berbicara tentang taat pada aturan. Pertama aturan Allah, kedua aturan Rasulullah, ketiga aturan ulil amri. Fa'in kana za'kum fi syai'in farudhu ila Allah wa Rasul. Kalau ada perselisihan antara kalian, kembali kepada Allah dan Rasul. Jadi betul jawabannya D. Menolaknya dengan cara yang halus. Berikut yang nomor 5. Siapa? Boleh silakan. Perhatikan pertanyaan berikut ini. 1. Mempersaudarakan rakyatnya seperti saudara kandung. 2. Senantiasa bersikap adil dan bijaksana serta berpola hidup sederhana. 3. Bekerja keras dengan cara yang baik dan halal. 4. Menyelesaikan tugas sampai tuntas. 5. Kelompok-kelompok yang berbeda tidak perlu diperangi, tetap didekati. Ungkapan di atas yang termasuk kategori etos kerja adalah C. 3 dan 4. Siapa yang jawabannya C? Acungkan tangan. Yang jawabannya D. Yang jawabannya E. Jawabannya B. Oke, satu orang jawabannya A. Baik, kita lihat lagi kata kuncinya apa di sini? Etos kerja. Yang etos kerja yang mana? Yang 3 bekerja keras, betul ya, harus kerja ya. Kemudian yang kedua apa? Menyelesaikan tugas sampai tuntas. Jadi 3 dan 4 jawabannya C. Nah, betul C. Silakan betulnya berapa? Baik, yang betul semua. Coba betul 5-5-nya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 dari 30. Berapa yang ada di sini? 32, 23. Ya, berarti kira-kira 30% itu sudah ada gambaran tentang konsep dari 3 materi. Yang salah satu ada betulnya 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 berarti 40%. Ya, cukup luas. Kemudian yang di bawah 2 salahnya, betulnya 3. Ada jumlah tangan 3, 2 atau 1 gitu. Cuma 3 orang. 1, 2, 3. Ya, itu berarti kita harus mempelajari lagi. Kita baca dulu. Jadi saat ini memberikan waktu 30 menit untuk literasi. Silakan dibaca baik dari buku
internet ataupun yang lain. Sambil membaca, silakan temukan konsep yang perlu didiskusikan. Paham ya? Alhamdulillah, waktunya sudah habis ini untuk literasi ya. Sudah 30 menit. Nah, sekarang Bapak tanya, adakah masalah yang perlu kita diskusikan yang belum kalian pahami dari hasil literasi tersebut? Silakan, kalau ada, ya boleh. Dari pentingnya saat pada aturan Bapak. Di sini apa sih keuntungan bagi kita mengatur peraturan yang dibuat oleh pemerintah? Pertanyaannya apa? Apa keuntungan bagi kita menaati peraturan yang dibuat oleh pemerintah? Apa keuntungan bagi kita menaati aturan yang dibuat oleh pemimpin? Ya bagus pertanyaannya. Ada lagi yang lain? Pertanyaan kedua silakan. Saya Pak, Ya Daris. bagaimana caranya kompetisi orang-orang yang beriman? Bagaimana cara orang beriman berkompetisi? Ya, ini juga bagus pertanyaannya. Ada lagi yang lain? Ya, Nuraida, silakan. Mengapa seorang muslim harus memiliki etos kerja? Mengapa seorang muslim harus memiliki etos kerja? Baik, sudah ada 3 identifikasi masalah. Nah, ini perlu didiskusikan. Oke, untuk itu Bapak bagi beberapa kelompok. Kelompok pertama, meja 1, 2, 3, 4. Silakan diskusikan. Nanti perwakilan dari kelompok itu presentasi hasil diskusinya sebagai pembuktian. Saya pahami? Ini kelompok 1. Kelompok 2, 3 meja. 1, 2, 3. Kelompok 3. 1, 2, 3, 4, 5. Silakan diskusikan. Kelompok 4, 1, 2, 3, 4. Nah, diskusikan. Bapak beri waktu 20 menit untuk berdiskusi. Paham semuanya? Baik, silakan.
kalau minumnya Pak? Alhamdulillah tadi sudah kalian laksanakan diskusi, tentunya sudah mendapatkan beberapa kesimpulan. Sudah dapat belum? Dari kelompok 1 siapa yang maju? Aurea. Ya. Kelompok 2? Kita. Kelompok 3? Faros. Kelompok 4? Putra. Baik, sama-sama kita dengarkan presentasi dari kelompok 1. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Aida dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, apa keuntungan bagi kita menaati peraturan yang dibuat oleh pemimpin? Jawaban kami agar tercipta keamanan, ketertiban, serta kemakmuran dan tidak mudah terombang-ambing oleh kekuatan luar. Yang kedua, bagaimana caranya berkompetisi orang-orang muslim? Jawabannya, jangan meninggalkan kebenaran, berlomba-lomba berbuat kebajikan. Nomor 3, mengapa seorang muslim harus memiliki etos kerja? Jawabannya, untuk menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Kemudian kelompok 2, siapa perwakilan tadi? Nah, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftah Darsa dari kelompok 2 ingin mempresentasikan 1. Apa keuntungan bagi kita menaati peraturan yang dibuat oleh pemimpin? Jawabannya, menjadi rukun dan damai sejahtera bagi seluruh umat manusia. 2. Bagaimana cara kompetisi orang yang beriman? Jawabannya, berlomba-lomba memperbanyak amal dan berbuat kebaikan. 3. Mengapa seorang muslim harus memiliki etos kerja? Jawabannya, karena seorang muslim harus menyeimbangkan antara kepentingan dunia untuk kehidupan dunia dan akhirat. Wajiblah seorang muslim bekerja. Masih ada lagi? Berapa? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita akan dengarkan presentasi dari kelompok 3. Siapa wakilnya tadi? Faros. Silakan maju. Ya, presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faros. Saya ingin membacakan hasil diskusi dari kelompok 3. Nomor 1, apa keuntungan bagi kita menaati peraturan yang dibuat pemimpin? Jawabannya, akan terciptanya keamanan dan ketertiban serta kemakmuran. Nomor 2, bagaimana caranya kompetisi orang beriman? Kompetisi orang beriman. Jawabannya, adil, jujur, bekerja sama atau berkolaborasi, saling tolong menolong. Nomor 3, mengapa orang muslim harus memiliki etos kerja? Jawabannya, karena kalau tidak memiliki etos kerja, berarti ia telah menyia-nyiakan tugas yang diamanatkan Allah kepadanya dan membuat orang menjadi optimis dan sempurna di setiap sisi kerja yang dilakukan.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya penampilan terakhir dari kelompok 4. Silakan presentasikan perwakilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putrajaya Ramadan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 4. Itu apa keuntungan bagi kita menaati peraturan yang dibuat oleh pemimpin? Jawabannya dengan ketaatan rakyat kepada pemimpin akan terciptalah keamanan dan ketertiban serta kemakmuran. Kedua, bagaimana caranya kompetisi orang-orang beriman? Jawabannya secara adil, jujur dan tidak merendahkan lawan. Tiga, mengapa seorang muslim harus memiliki etos kerja agar tidak menyia-nyiakan tugas yang diamankan? Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi sudah ada kesimpulan dari teman-teman kalian mengenai beberapa masalah yang didiskusikan. Nah, untuk melihat indikator apakah kalian sudah menguasai materi ini atau belum, Bapak sudah persiapkan LKPD. Silakan dikerjakan dalam waktu 5 menit dari sekarang. Alhamdulillah setelah tadi kita koreksi bersama-sama LKPD sebagai post-test, ternyata semuanya sudah mencapai kata. Beri aplaus dulu. Dengan demikian artinya pembelajaran hari ini yaitu menganalisis konsep dari taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan, dan juga etos kerja itu sudah terpenuhi. Dan untuk pekan depan, tolong dipersiapkan hafalan dari 3 surat tersebut. Yang pertama yaitu surat An-Nisa ayat 59 tentang taat pada aturan. Yang kedua yaitu surat Al-Maidah ayat 48. Yang ketiga tentang etos kerja yaitu At-Taubah ayat 105. Itu tolong dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Bisa dipahami? Ya, akhir kata nanti sebelum penutup dengan doa
Apa mungkin ada yang perlu dipertanyakan lagi? Apakah ada yang perlu dikomentari dari hasil pembelajaran kita ini? Silakan. Belajarnya kayak gini lagi Pak, seru jadinya. Oh, seru ya. Alhamdulillah. Yang lain mungkin ada lagi? Ya Pak, Pak, soalnya kurang banyak ya Pak. Oh, sudah berapa ya? Cukup. Kita tutup dengan doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan mungkin doa penutup. Iya. Doa mulai. Selesai. Kembali ke alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Nabi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Setelah tadi kita melaksanakan observasi kegiatan pembelajaran ya Pak, terima kasih. Tadi sudah kita lihat, kemudian kita observasi. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi, di mana dalam supervisi akademik ini ada tahap akhir Pak, yaitu dalam observasi ini. Jadi tujuan pasca observasi ini adalah yaitu untuk merefleksi hasil pembelajaran yang tadi sudah dilaksanakan ya Pak. Ini ada beberapa pertanyaan Pak. Yang pertama, gimana Pak perasaannya tadi setelah kegiatan pembelajaran? Ya alhamdulillah, saya merasa senang karena anak juga antusias ya. Ternyata pembelajaran di organisasi itu sangat bermanfaat dan juga ada efek bagi mereka dalam menyerap ilmu pengetahuan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Selanjutnya Pak, pelaksanaan pembelajaran yang tadi dilaksanakan itu apakah sudah sesuai dengan rencana atau belum? Tadi sesuai rencana sih alhamdulillah, yang kurang lebih 80% yang terlaksana sesuai rencana. Alhamdulillah ya Pak. Selanjutnya nih Pak, bertanya tentang kendala. Apakah ada kendala tidak saat pembelajaran? Kendala seperti tidak ada ya, cuma mungkin saya lupa dan memberikan reward bagi mereka itu. Kemudian jadi anak-anak tadi itu hanya tepuk tangan saja ketika mereka ke depan itu. Oh iya. Itu saja mungkin kurangannya lah. Selanjutnya Pak, jadi kan Bapak mempunyai 4 kompetensi ya Pak. Kira-kira dari 4 kompetensi ini mana yang akan Bapak kembangkan setelah pembelajaran tadi? Kompetensi pedagogik seperti ini. Setelah ini pedagogik, jadi pengetahuan tentang pembelajaran itu ya seperti pendekatan strategi mungkin, kemudian sehingga hasil yang diharapkan itu bisa menghasilkan pembelajaran yang menarik dan juga menyenangkan bagi siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran. Oh iya. Sesuai dengan tujuan pembelajaran. Terakhir nih Pak, kira-kira harapan atau refleksi selanjutnya apa? Untuk kedepannya atau pertemuan berikutnya, insya Allah mungkin nanti akan lebih menyenangkan lagi bagi para peserta didik ya, dengan metode atau pembelajaran terbarukan, dan diharapkan salah satunya yang tadi sudah dipraktekkan itu pembelajaran berdiferensiasi juga akan menjadi salah satu pembelajaran atau model pembelajaran favorit bagi para peserta didik. Ya, betul. Memang sesuai minat bakat siswa, jadi memang pembelajaran pun harus ada pembelajaran yang berdiferensiasi ya Pak. Terima kasih atas waktunya Pak Davi, pengalaman, kemudian tadi kegiatan yang sudah Bapak laksanakan, mudah-mudahan jadi inspirasi buat teman-teman yang lain. Sekali lagi terima kasih atas waktunya, mudah-mudahan sehat-sehat ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.